Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggelpina Damayanti dengan NIM 220121114 dari STMIK Pelita Nusantara Lubuk Pakam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil review jurnal tentang penggunaan backpropagation untuk klasifikasi penyakit, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Murni Marbun SSI MM MKom. Kita masuk ke pendahuluan, di mana penelitian ini membahas pentingnya penggunaan jaringan saraf tiruan, khususnya algoritma backpropagation, dalam melakukan klasifikasi berbagai penyakit di bidang medis dan pertanian. Metode konvensional yang sering bergantung pada pengamatan visual dan pengalaman pakar memiliki kelemahan seperti subjektivitas dan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, backpropagation muncul sebagai algoritma paling dominan karena mampu mempelajari pola data secara akurat, baik pada gejala medis maupun citra tanaman. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa akurasinya dapat mencapai 97 hingga 100%, sehingga penting dilakukan tinjauan literatur untuk menilai efektivitas dan penerapannya. Selanjutnya masuk ke metode, yaitu penelitian ini dilakukan melalui tinjauan literatur terhadap 30 artikel jurnal yang diterbitkan pada rentan tahun 2020 hingga 2025. Artikel diperoleh dari Google Scholar dan beberapa database ilmiah lainnya. Kemudian, diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik klasifikasi penyakit yang menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation atau CNN yang tetap menggunakan backpropagation sebagai mekanisme pelatihan. Analisis dilakukan dengan membaca judul abstrak dan isi artikel untuk memahami metode, akurasi, dan hasil penelitian sebelum dilakukan sintesis tematik. Masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma backpropagation sangat efektif dalam mengklasifikasikan penyakit, terutama pada data terstruktur berbasis gejala seperti rubella, GERD, pneumonia, hingga stroke, yang sebagian besar mencapai akurasi mendekati atau mencapai 100%. Pada data tidak terstruktur seperti citra daun atau kulit, backpropagation tetap menjadi mesin pelatihan inti dalam model CNN yang menghasilkan akurasi sangat tinggi, misalnya pada penyakit daun kentang, tomat, dan tanaman padi. Selain itu, kombinasi backpropagation dengan teknik ekstraksi fitur seperti GLCM dan LBP juga terbukti meningkatkan performa dalam klasifikasi citra. Dan yang terakhir itu masuk ke simpulan. Secara keseluruhan, algoritma backpropagation terbukti menjadi metode yang paling dominan dan efektif dalam klasifikasi penyakit medis maupun pertanian. Algoritma ini bekerja sangat baik pada data gejala dan tetap menjadi dasar pelatihan pada arsitektur deep learning terutama CNN. Temuan dari 30 artikel menunjukkan bahwa backpropagation mampu memberikan akurasi tinggi dan konsisten. Meskipun ada beberapa algoritma JST lain yang juga digunakan, backpropagation tetap menjadi metode utama yang paling andal, adaptif, dan mudah dioptimalkan untuk berbagai jenis data dan kebutuhan diagnosis penyakit. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.